14 juta ini harus kita kejar sampai 2029 ya. Jadi begini ya, jumlah pelaku usaha di Indonesia, data yang kami kumpulkan dari Kadin dan termasuk dari BKPM itu kurang lebih 66 juta pelaku usaha. Kami bongkar data yang sudah tersertifikasi halal hanya 2,1 juta. Artinya ada 64 juta yang belum. Dari 64 juta ini kami hubungkan dengan angka yang harus kami capai di bulan Oktober, sejak Oktober ini, yaitu kuliner lebih dulu kan, makanan minuman dulu kan. Dari 64 juta itu, makanan itu kurang lebih 14%. Jadi target kita ini yang 14% kita selesaikan dulu sampai 2026. Setelah itu baru kosmetik, obat dan sebagainya itu baru. Nah, 14 juta ini harus kita kejar sampai 2029 ya. Dan bonusnya dari 2026 kita mulai kosmetik gitu ya. Nah, ini percepatan ini yang kami harus lakukan. Caranya dengan 4. Yang pertama kita regulasi. Regulasinya dua-duanya ini. Bagi pelaku usaha, bagi fatwa, bagi yang terlibat, semua kita bedah ulang. Salah satu regulasi yang menghambat itu adalah adanya sertifikat halal seumur hidup, Kiai. Kalau soal berat biaya nggak apa-apa sekali, tapi evaluasinya mesti monthly dong. Tiap bulan mesti dievaluasi dong. Tiap tahun mesti dievaluasi. Tiap 2 tahun kan cuma sekedar evaluasi. Kita kan bertanggung jawab. Kalau sekali dapat nggak pernah dilihat. Nah itu membutuhkan organisasi yang banyak. Keterlibatannya mesti banyak. Dan kami selama 3 bulan ini sebagai evaluasi 100 hari, kami sudah buka lapangan kerja 12.000 orang, Kiai. Nggak pakai bangun pabrik. Ini siapa? Itu mereka tenaga pendamping proses produk halal. Kan setiap mendampingi, kan mesti ada pendamping. Nah pendampingnya itu adalah orang-orang yang freelance yang hari ini kami sudah rekrut selama 3 bulan 12.000. Total sudah 114 ribuan ya. Itu mereka tugasnya mendampingi, mencek, ikut, melihat bahwa produk ini benar-benar halal. Nah produk itu mudah-mudahan akan menambah percepatan. Nah setelah regulasi yang kedua itu kolaborasi dengan 9 kementerian dan 3 badan. Itu akan kami teruskan. Lalu sosialisasi. Tadi Kiai berpesan sosialisasinya yang masif, yang bagus supaya masyarakat itu damai dan tenang dan nyaman gitu, halal for everybody. Dan yang terakhir digitalisasi, karena tanpa digitalisasi kita nggak akan sanggup. Maaf, 10.000 loh per hari harusnya untuk mencapai kuliner itu. Yang 66 itu semua 64 udah 64 lalu kali 20% kuliner kan jadi 14 juta. 14 juta ini mesti kita kejar. Satu tahun dapatnya 3,5 juta, sehari dapatnya 10.000. Jadi dengan model seperti itu baru kita bisa raih, dan itu harus dengan keterlibatan yang banyak gitu ya. Selama ini keterlibatan ini belum maksimal, jadi kita akan, dan tidak ada, tolong dicatat, tidak ada peran yang dikurangi. Ada peran pemerintah, ada peran semua, itu nggak ada yang dikurangi. Peran pemerintah harus jadi, malah jadi harus ini kayak saya usulkan, jadi satu payung dan satu atap gitu, satu atap. Di dalamnya itu ada lembaga pemeriksa halal, ada lembaga pendampingnya, ada auditornya, dan itu keterkaitan dengan Kemenperin, perindustriannya, Perdak, perdagangannya, luar negeri, dalam negeri juga terlibat. Ada MUI juga terlibat, Ormas sebagai ormas terlibat. Nah ini saya mau LPO ini mengundang ini juga untuk ikut terlibat secara aktif gitu loh. Jadi semua akan terlibat karena ini untuk semua, halal untuk semua, semuanya untuk organisasi dan semuanya untuk pelaku usaha dan ujungnya semua masyarakat Indonesia. Ini amanah Presiden yang melindungi segenap bangsa gitu ya. Jadi ada 3 semua ya. Semua rakyat akan mendapati hasilnya. Semua ormas akan terlibat dalam pengurusannya dan semua pelaku akan terlibat dalam prosesnya. Payungnya mudah-mudahan Badan Halal Indonesia atau BPJPH. Nanti Badan Halal. Gitu Kiai? Iya. Top. Izin Pak terkait dengan di forum makan nanti katanya ada. Kita sedang melakukan penghematan. Saya tidak berangkat ke luar negeri dalam rangka penghematan. Kenapa? Karena kita mesti tahu diri dong. Ini perintah presiden gitu kan, kita penghematan aja ya. Cukup ya? Jen, oke ya. Lanjut ya. Ya. Cukup ya. Artinya bukan Bapak dicek. Kerja Lembaga Persuatan Ormas Islam
dan menghadirkan siapa namanya Dr. Haikal Hasan sebagai kepala lembaga BPJPH. Kenapa? Karena kami berkepentingan agar fatwa halal tidak dimonopoli. Saya mohon, saya minta peraturan pemerintah yang undang-undang yang menegaskan monopoli lembaga tertentu minta dicabut. Karena apa? Banyak sekali dampaknya. Numpuknya antrian, mahalnya biaya, semua kita tahu lah, nggak usah kita semua tahu. Investasinya juga. Oleh karena itu kalau fatwa halal terbuka, asalkan memenuhi syarat, sudah pasti dong, standarnya ada, siapapun bisa melakukan. Apa LPOI, apa organisasi apa aja, asal betul-betul memenuhi standar. Tadi kan kata Bapak kalau brandnya sertifikasi halal di Indonesia masih kalah saing dengan Iya. Sebenarnya kendalanya apa sih? Saya nggak tahu, nggak ngerti. Coba kalau kita terjun ke Saudi, Jeddah atau Makkah lah, semua Malaysia yang halal itu. Ada label halalnya kan Malaysia itu. Indonesia nggak ada itu. Kaleng, makanan kaleng, nanas, rambutan, leci dari Malaysia. Penetrasi marketnya. Iya. Jadi dubes Cina itu, dubes Malaysia itu turun ke pasar-pasar. Kita kadang-kadang ketinggalan di situ. Sedih. Yang didorong sama pihak Bapak sendiri seperti apa ke pemerintah masukannya? Mudah-mudahan ya, saya harapkan Presiden Prabowo ini melakukan gebrakan lah penetrasi dalam segala bidang, terutama keterbukaan, afirmasi, keberpihakan. Ada masyarakat yang membutuhkan afirmasi dari pemerintah, ekonomi, perdagangan, pendidikan, seterusnya. Kalau potensi produk Indonesia sebenarnya di pasar halal global seperti apa sih? Baik sekali, besar sekali sebenarnya. Tadi dikatakan produk makanannya berapa? 66 juta. Kan bisa bisa ekspor ke mana-mana. Cukup lah. Tapi bagaimana bangun kepercayaan? Orang trust itu bagaimana? Orang Islam di Timur Tengah kan sangat ragu kalau melihat makanan yang belum ada label halalnya. Terutama di pasar kita di Saudi lagi. Terima kasih. Pak, satu lagi. Tadi kan ada beberapa usulan agar